tayangannya dari Muslimat NU Pandeglang, Banten. Masya Allah, dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu dan di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Masih di tema kita pagi hari ini, apa yang sudah jadi takdir pasti akan hadir. Alhamdulillah. Dan sekarang kita lihat lagi sebuah video tayangannya tentang kakek pemulung yang tidak melupakan sholatnya. Ini di tayangannya. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ya. Ini orang kita ini jadi manusianya dimanapun tempatnya tetap kalau bisa sholat. Jangan sampai nggak sholat kalau sudah waktunya. Nah ini ada nih mungkin Ustaz Syam nih kita mau bahas. Ada orang yang ditakdirkan, mohon maaf sebelumnya mungkin hidupnya tidak berkecukupan. Ya, dalam hidupnya itu mungkin banyak kekurangannya. Tapi dia memiliki keimanan yang tinggi. Nah pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala ini menghadirkan takdir ini dengan satu tujuan nih? Agar kita bisa lebih banyak bersyukur lagi atau bagaimana? Mau izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nur ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Kalau melihat video tadi kira-kira Bu, kalau kita tanya pemulung itu atau kakek itu atau orang yang sedang ditimpa kesusahan ekonomi, kalau kita tanya lagi bahagia atau enggak, belum tentu jawabannya tidak bahagia. Lalu kalau kita lihat orang yang kaya raya, kalau kita nanya bahagia atau enggak, belum tentu juga jawabannya bahagia. Kenapa? Karena dia yang merasakan. Ada orang yang mungkin kelihatan dari covernya, luarnya tidak bahagia karena sedang sakit, tapi ternyata aslinya dia bahagia karena dengan sakitnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan susahnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kalau pertanyaannya ada orang yang ditakdirkan untuk tidak berkecukupan dalam hidupnya, tetapi dia memiliki keimanan yang tinggi, apakah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan takdir tersebut dengan tujuan? Ada tujuannya. Tadi ayatnya dibacakan, seseorang yang tidak dilalaikan dengan pekerjaannya untuk mengingat Allah, dia tetap mendirikan salat, dia tetap menunaikan zakat. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia di dunia memang susah, tapi tidak mau di akhirat susah lagi. Ada orang sudah susah di dunia, tidak memperhatikan lagi untuk akhiratnya. Makanya ketika kita melihat ada orang susah ditanya, bagaimana? Oh saya nggak apa-apalah, kalau di dunia saya harus susah, mudah-mudahan di akhirat sudah tidak susah lagi. Ada orang di dunia sudah susah, di akhirat tambah susah lagi. Kenapa? Sudah susah ekonominya, dia pakai cara yang tidak halal untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta. Maka subhanallah, ini namanya susah di dunia, susah di akhirat lagi. Tapi ada orang diuji di dunia, sudah susah di dunia, tidak mau susah lagi di akhirat. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni diuji di dunia. Seorang anak yatim, seorang yang miskin, seorang yang mempunyai ibu yang dirawatnya, seorang yang tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW disebabkan karena merawat ibunya, seorang yang menggendong ibunya sampai ke Mekah. Subhanallah, seorang yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak dikenal sama sekali. Tapi dia berkata, saya biarlah susah di dunia, tapi saya tidak mau susah lagi di akhirat. Maka kalau ada orang diuji dunianya bukan bermaksud menggurui ataupun mengajar, maka cukuplah itu ujian dunia, jangan sampai membawa ujian agama. Ada ayat berbunyi begini, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah, ujian itu lebih parah dibandingkan mati, pembunuhan. Maksudnya kalau ada orang yang diuji agamanya, itu lebih bahaya dibandingkan kematiannya. Orang kalau mampu menjaga agama, meninggal, bahagia. Tapi kalau orang yang tidak mampu menjaga agamanya, kalau dia mati, subhanallah, maka itu lebih parah lagi. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Ustaz Syam.
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yuk sekarang yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini, mana Ibu? Boleh maju ke depan Ibu. Nah ini dia, silakan Ibu. Perkenalkan dirinya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Neng dari Bu siapa, Muslimat, Bu? Ibu Neng. Ibu Neng dari? Muslimat Picung, Pandeglang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Neng. Mau curhat apa Ibu Neng? Saya dikasih titipan sama Allah. Suami saya sakit yang bertahun-tahun. Sakit bertahun-tahun. Ya, terus Udah berapa tahun sakit suaminya? udah lama. Udah lama banget. Lama banget, sampai gak inget tahunnya ya? Udah nggak inget Iya. tahunnya. Dan bahkan 3 tahun ke sini itu udah bolak-balik rumah sakit dan rawat inap Oke. gitu. Terus sedangkan saya tuh pengen dapat pahala sulitnya minta ampun gitu ya. Teman-teman semua teman-teman bilangnya saya ahli surga, sedangkan saya tuh menjerit gitu dalam batin saya. Karena saya tuh nggak bisa dibilang ahli surga, Pak Ustadz. Karena saya pengen dapat pahala tuh sulitnya mengingat keburukan dia itu sama saya menjolimi dulu. Waktu dia jaya itu menjolimi saya di madu gitu ya. Saya disakitin. Pokoknya saya tidak merasakan bahagia Ya, walaupun oke. materi itu banyak gitu dulu. Jadi saya tuh Pak Ustadz curhatnya pengen gimana caranya saya tuh pengen dapat pahala gitu. Pengen meraih surga. Sedangkan saya berusaha tahajud apa. Bu Neng, saya mau tanya dulu sama Bu Neng sebelum Bu Neng lanjut. Iya. Tapi sekarang Bu Neng ngurusin suaminya kan? Ngurusin. Maksudnya ngurusin tanpa ada rasa kesel kan pas ngurusinnya? Alhamdulillah gitu selalu kalau melihat wajahnya tuh saya nggak tega gitu ya. Ya. Nggak tega tapi kalau ada masukan-masukan gitu ya dari teman-teman gitu ya. Malah jadi beban buat Ibu. Jadi suka astagfirullahaladzim kodaru ini paling kalau lagi kesel kodarullah gue tuh seperti ini. Allah kasih titipan. Tapi Pak Ustadz sulitnya minta ampun saya suka kadang-kadang marah-marah gitu nggak karuan gitu marah-marah sambil istighfar sambil sholat sambil ngaji juga inget di hati Iya. gitu. Bu Neng sekarang tenang dulu. Coba kita dengerin dari Habib Usman, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu jangan pernah berpikiran dulu waktu lu jaya lu kawin lagi. Giliran lu susah sekarang belangsak gue yang ngurusin. Jangan. Ini semua udah takdir Ibu. Jadi Ibu berpikiran sekarang cuma satu. Oh ini adalah surga yang Allah mau kasih sama saya. Saya urusin, saya rawat, saya bantu semuanya. Karena dalam keadaan sakit kan sekarang Ibu. Iya. Ya udah ikhlasin aja karena Allah. Karena ini adalah momen-momen terakhir atau waktu-waktu terakhir Ibu mendapatkan surganya Allah. Ibu umurnya berapa? Ibu umurnya? 48. Umurnya 48. 48. 40 ke atas itu adalah siban, 40 ke bawah adalah sabab. Ibu udah masuk di dalam angka 40 ke atas berarti udah mendekati umur Kematian. Karena yang namanya mati itu pasti Ibu. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 kita nggak tahu. Yang 30 lewat juga banyak Ibu. Jadi berharap ya Allah ini surga saya udah nggak peduli omongan orang, nggak peduli bisikan setan yang kuat, yang selalu ingat. Yang namanya perempuan betul Ustadz Maulana sampaikan, ahli sejarah. Ya kan dia ingat semua memori masa lalunya. Akhirnya apa? Ngurusinnya gak ikhlas. Kesel gitu kan, jangan. Tapi berperilaku baik, hatinya bismillah. Kalau ada setan datang, istighfar, sholat. Setan datang, istighfar, sholat, bantu lagi. Nah inilah surga Bu. Jarang orang mendapatkan surga yang begitu besar. Sehingga di depan matanya ini udah terlihat surganya. Karena apa? Karena Allah tidak akan membebani hamba melebihi daripada kesanggupan hamba tersebut. Ibu kuat, ibu hebat, Masya ibu Allah, tegar, tuh. ibu Masya Allah. Sehingga Allah kasih keridhaan sama ibu, Allah kasih keberkahan. Dan ibu merupakan wanita yang soleha insya Allah. Amin. Ya Ibu Rabbal suami umur berapa alamin. suaminya? 55. 55, beda 7 tahun sama suami. Iya. Nah coba Ustadz Maulana ditambahkan. Kebetulan ibu 47 ya. 48. Seumuran sama Mas Fadli. Ya Allah. 48 juga dia. Buat ibu dan termasuk ibu yang lagi merawat pasien di rumah atau siapapun, suami, anak atau siapapun, itu adalah ladang pahala kita. Kesempatan buat kita untuk merawat, meraih pahala yang besar. Jangan sampai ibu kehilangan pahala besar, potensi untuk masuk surga. Kalau orang berkata, ahli surga, ibu jangan marah. Tidak apa-apa. Malu. Malu. Ada Kalau masalah. alak saya belum bisa dibilang ahli surga gitu. Suka Ibu, malu. daripada ibu malu dengan amin gitu ya. Iya. Iya, Memang amin ibu aja. mau, ibu ahli neraka. Jangan, auzubillah min zalik. Jadi gini aja, ketika ya diaminkan aja.
Betul kata Habib, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita tidak menghabiskan pahala kita disebabkan ngeluh. Dihabiskan pahala kita dengan apa? Tidak ikhlas melayani. Karena kenapa? Dulu kan jaya-jayanya ibu merasa biasa-biasa aja. Sekarang Allah rubah. Ibu yang berpotensi untuk membantunya. Apalagi kan, maaf Bu, maaf. Bapak punya anak kan? Nah, banyak anaknya. Justru itu nanti adalah peluang untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak ibu. Mungkin juga sedikit Bu, ibu kalau misalnya hatinya ikhlas, ngerawatnya juga, ya Allah biar cepat sembuh. Kalau misalnya ibu hatinya gak ikhlas, makanya dulu lu jangan bandel gitu. Jadi ditekan lakinya. Jangan. Nah, makanya ibu makasih banyak ya Bu, Sama-sama. Neng, makasih banyak curhatannya. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang apa yang sudah jadi takdir pasti akan hadir. Tetap di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.